Baik, terima kasih Kang Yogi untuk moderasinya yang luar biasa ya. Jadi acara malam hari ini kita, Bapak Ibu, itu tidak akan meriah tanpa dukungan dan support dari Kang Yogi ya dari Bandung ya. Terima kasih Kang Yogi. Semoga bisa jadi amalannya Kang Yogi. Oke, Bapak Ibu, selamat malam, salam sehat dan sejahtera. Izinkan pada malam hari ini saya sharing sama Bapak Ibu, sharing jadi tidak bermaksud menggurui atau mengajari ya. Jadi ini hanya sharing dan lebih ke arah cerita sebenarnya, jadi lebih ke arah cerita santai, melanjutkan sharing dari, Pak Rudiantara barusan ya. Jadi ini sesi yang santai Bapak Ibu dan saya mungkin agak percepat aja, supaya Bapak Ibu, nggak ngantuk gitu ya, karena memang ini sudah malam. Nah Bapak Ibu, slide pertama saya ini akan dibuka dari cerita ya, sesuai cerita saya barusan Bapak Ibu, karena ini saya cuma mau cerita ya, jadi ini ada salah seorang yang luar biasa Bapak Ibu ya, beliau bernama Mas Munir. Nah, ini salah seorang yang pada saat ini itu sangat menginspirasi tim kami semua di Surabaya Bapak Ibu ya. Jadi, itu kalau Bapak Ibu lihat nih kondisi Mas Munir yang paling kiri itu Bapak Ibu ya, kondisinya yang paling kiri dan itu ada mesin di rumahnya beliau, yang kayaknya belum seminggu Bapak Ibu, belum seminggu dipasang gitu ya, belum seminggu dipasang. Nah, sedikit perkenalan Bapak Ibu, jadi Mas Munir nih seorang office boy, ya, serabutan dengan pendapatan sebulan jauh di bawah UMR dan beliau bisa dan mau menghadirkan mesin di rumahnya Bapak Ibu ya. Jadi ini satu kondisi yang sangat menarik sekali Bapak Ibu. Dan di sebelah kanannya ini Bapak Ibu ya, itu ada satu video yang memang diambil dengan handphone ya secara amatir oleh salah seorang relasi kami namanya Mas Haki dan video ini diambil dengan persetujuannya Mas Munir ya. Jadi kita tidak akan bikin video kalau yang bersangkutan tidak izinkan Bapak Ibu ya. Dan memang Mas Munir izinkan ini dengan harapan salah satunya untuk menginspirasi Bapak Ibu ya, menginspirasi Bapak Ibu bahwa untuk punya mesin ini itu rupanya hak setiap orang Bapak Ibu ya. Jadi hak setiap orang itu adalah setiap orang berhak untuk hidup sehat dan setiap orang juga berhak memperjuangkan amanah kesehatan yang sudah diberikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kita dengarkan sama-sama dan Bapak Ibu bisa lihat kondisi rumahnya ya. Bapak Ibu bisa lihat kondisi rumahnya Mas Munir. Jadi rumahnya ini persis di sebelahnya tempat pembuangan sampah Bapak Ibu ya. Di tempat pembuangan sampah. Nah, nanti ini kalau saya ceritanya ada yang sedikit salah nanti Mas Munir bisa uh, perbaiki gitu ya kalau Bapak Ibu ketemu langsung sama orangnya ya. Jadi kita akan play satu video ini singkat Bapak Ibu cuma 1,5 menit jadi konsentrasi jangan pejamkan mata. Jangan pejamkan mata. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu ya. Setiap orang berhak untuk punya mesin. Kita lihat sama-sama. Sekarang kita pemasangan mesin di rumahnya Mas Munir. Kita lihat kondisi rumahnya. Kita nggak ada maksud untuk merendahkan atau gimana ya. Cuma buat memotivasi teman-teman untuk menghadirkan mesin buat keluarga tercinta. Oke? Kondisi rumahnya Mas Munir. Beliau seorang office boy dan juga mengumpulkan barang-barang bekas. Ini kondisi rumahnya Mas Munir. Jadi di kayak plastik didaur ulang nanti dijual lagi. Kayak gitu. Sampai wingi lebaran deh strong kangen malah. Mereka malah cari es. Itu Mas Munir. Nah, ini mesinnya yang baru dipasang. Oke. Berjuang lo Mas. Siap, semangat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya, jadi sekilas tentang kondisi Mas Munir dan keluarganya dan juga kondisi rumahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sana gaji beliau jauh di bawah UMR ya, jauh di bawah UMR, tapi beliau mau gitu ya, mau dan dari kemauan beliau itu sebenarnya bisa memunculkan kekuatan seperti itu Bapak Ibu ya untuk menghadirkan mesin.
Jadi kalau kita lihat sekilas itu kalau dari harga mesin 50 juta itu kayaknya kan hanya orang-orang tertentu saja Bapak Ibu ya yang kayaknya bisa gitu ya. Tapi sebenarnya bukan bisa atau nggak bisa, tapi mau atau tidak seperti itu. Kenapa? Karena memang komunitas kami Bapak Ibu di KAT itu ya, ini kalau salah seorang relasi saya bilang Mbak Rosi, itu komunitas kami hadir memang untuk membantu rekan-rekan yang punya kendala, punya mesin itu untuk bisa punya mesin Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu yang memang punya kendala, coba Anda bicarakan baik-baik sama calon rekan kerjasama Anda atau orang yang mengundang Anda nonton bersama pada malam hari ini Bapak Ibu untuk bicara sama-sama bagaimana cari solusinya ya. Karena habis acara ini biasanya besok itu ada acara lagi Zoom ataupun Zoom biasanya ya, Zoom atau live YouTube juga itu untuk membedah lebih lanjut Bapak Ibu mengenai cara-cara bagaimana cara punya mesin ini gitu ya dan bagaimana cara mengerjakannya. Karena tadi kalau yang dijelaskan oleh Pak Rudiantara itu kan bagi hasil dan juga manfaat-manfaatnya Bapak Ibu, tapi belum membahas secara ringkas atau secara lebih global lagi mengenai caranya ya. Jadi pastikan habis acara ini Bapak Ibu dapatkan informasi lebih lanjut untuk caranya menghadirkan mesin gitu ya dan juga caranya misalnya menjual mesin itu juga bisa ya menjalankan usaha ini. Nanti pastikan Bapak Ibu bisa dibantu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, apa yang membuat Mas Munir mau untuk menghadirkan mesin? Kenapa? Karena memang saya akan mulai dari sini Bapak Ibu ya, dan ini yang saya rasa Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu itu pasti punya. Tapi saya nggak tahu nih, ya apakah Bapak Ibu benar-benar menginginkannya atau tidak ya. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu katakan Bapak Ibu misalnya saat ini Anda bayangin Anda lagi jalan di satu padang gurun, kemudian Anda kesandung, Anda kesandung misalnya sama lampu ajaib rupanya ya. Nah, setelah Anda lihat rupanya lampu itu digosok-gosok dan keluar jinnya ya, kayak cerita Aladin. Nah, kayak cerita Aladin itu kemudian kalau jinnya keluar, dia akan tanya sama Bapak Ibu, kamu boleh minta 3 permintaan, kira-kira kamu akan minta hal apa? Ya. Ya, let's say seperti itulah Bapak Ibu ya. Jadi cerita ini sebenarnya ya kalau di dalam kehidupan kenyataan kita Bapak Ibu itu pun sebenarnya kita sudah ada. Kita pun sudah bisa gitu ya. Nah, mintanya ke siapa ya? Mintanya ke Tuhan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berdoa. Ya, tapi seringkali biasanya jawabannya itu dikasih dalam bentuk proses ya. Nah, saya nggak tahu nih kalau Bapak Ibu dikasih 3 pilihan atau 3 permintaan kira-kira Anda akan minta apa ya. Dan let's say itu adalah apa yang menjadi wishlist-nya Anda atau Bapak Ibu punya hajat ya. Hajat itu istilahnya sesuatu yang mungkin Bapak Ibu selalu bawa dalam doa ya. Selalu Anda bawa doa, namun sampai sekarang Bapak Ibu punya kendala untuk mencapainya atau untuk mewujudkannya. Kenapa? Karena 1, 2 hal biasanya adalah masalah ekonomi, Bapak Ibu ya. Karena masalah ekonomi, saya tidak tahu kebutuhan Anda apa. Nah, ini ada beberapa list. Nah, ini saya coba bacain sebentar ya. Tulisannya mungkin agak kecil buat Bapak Ibu ya, mohon maaf. Jadi supaya ini maksudnya supaya cukup gitu ya. Saya nggak tahu mungkin Bapak Ibu di sini yang nonton mungkin kepengen hidupnya bebas utang ya. Bebas utang itu nggak enak Bapak Ibu ya, karena semacam ada yang ngejer-ngejer atau nggak tenang gitulah ya. Ya mungkin Anda pengen bebas utang, bebas bebas KPR atau bebas cicilan mobil, cicilan kendaraan, atau apalagi kalau untuk yang punya pinjol, rentenir dan segala macam itu ya itu sangat tidak nyaman sekali hidupnya ya. Nah, terus yang kedua mungkin Bapak Ibu pengen berkontribusi bermanfaat untuk hidup banyak orang ya, mungkin bersedekah lebih banyak, atau mungkin yang ketiga itu sehat jasmani dan sehat mental Bapak Ibu ya. Karena sehat jasmani ini ngomong-ngomong Bapak Ibu ya, sehat jasmani itu butuh duit loh Bapak Ibu ya, butuh uang Bapak Ibu. Dan juga sehat mental itu juga butuh uang gitu ya. Sehat mental itu salah satunya solusinya apa? Jalan-jalan Bapak Ibu. Kalau jalan-jalan atau refreshing itu kan biasanya bisa membantu Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian di antara Bapak Ibu juga mungkin pengen sehat keuangan keluarga, terus kemudian memberikan pendidikan terbaik untuk anak ya, karena biaya pendidikannya selalu naik. Kemudian mungkin Bapak Ibu pengen punya waktu berkualitas lebih banyak untuk keluarga ya, karena waktu berkualitas itu seringkali didapat dari momen-momen ketika kita di luar momen harian Bapak Ibu ya. Biasanya itu didapat kalau jalan-jalan atau ke luar negeri seperti itu ya, itu biasanya dapat momen yang berkualitas dari sana. Atau mungkin di sini Bapak Ibu pengen berangkat haji, umroh ke tanah suci, atau orang tuanya mau diberangkatkan seperti itu ya. Apalagi sekarang biaya haji kan naik banget Bapak Ibu ya, dan antreannya ngomong-ngomong sampai 80-100 tahun ya. Ini mungkin Bapak Ibu pengen kerinduannya ada sangat di sana gitu ya.
Terus mungkin di antara Bapak Ibu ada juga yang pengen produktif tanpa ikatan tempat dan waktu. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang milenial nih ya. Untuk teman-teman milenial nih biasanya nggak suka kerja kantoran gitu ya, sukanya kerja di manapun bisa, di kafe bisa, tapi uang tetap masuk. Nah, itu ya. Atau mungkin di antara Bapak Ibu pengen menguasai skill jualan online, offline segala macam, pengen punya rumah sendiri, mungkin sudah bosan tinggal di pondok mertua indah ya, pondok mertua indah, terus statusnya juga kalau bisa lunas tanpa cicilan ya. Terus kemudian mungkin Bapak Ibu pengen bangun kerajaan bisnis yang bisa diwariskan, atau mungkin Anda pengen belajar leadership, atau mungkin mau bangun rumah ibadah, itu semuanya juga butuh dana ya. Saya tidak tahu apa yang jadi prioritasnya Bapak Ibu, tapi ngomong-ngomong yang tadi Mas Munir mau lakukan bisa sampai hadirkan mesin itu karena beliau punya wishlist yang di depan Bapak Ibu ini ya, 1, 2, atau 3 di antaranya. Jadi beliau ingin untuk memperjuangkannya Bapak Ibu ya, dan salah satu jalannya itu adalah dengan cara langkah pertamanya itu adalah punya mesin Bapak Ibu, karena mesin tadi itu adalah semacam kendaraan ya, semacam kendaraan yang bisa akan membantu. Nah, di sini Bapak Ibu sebelum saya melangkah lebih lanjut, background saya kita kenalan sebentar Bapak Ibu ya. Jadi, saya pengusaha, itu, juga punya hobi di bidang fitness Bapak Ibu, dan dulu saya juga pernah mendirikan satu perusahaan untuk melatih para personal trainer gitu ya, melatih para personal trainer, kita kasih sertifikasi seperti itu ya, tapi perusahaan itu tidak bertahan lama Bapak Ibu karena kita pecah kerjasama dengan partner saya gitu ya, jadi kita nggak lanjut. Nah terus kemudian waktu itu saya juga sempat jadi agen asuransi, terus bangun bisnis asuransi dan seterusnya, terus trading itu saya juga sering dulu gitu ya, trading forex segala macam, jadi semua dikerjain. Jualan obat Cina juga saya lakuin dulu gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Terus kemudian kalau yang sekarang ini udah 8 tahun, kita punya pabrik Bapak Ibu ya, pabrik snack potato chip yang sekarang lokasinya di Bandung ya, di Cimahi, dan sudah running sendiri, jadi saya tidak banyak terlibat di sana. Terus kemudian kita juga sempat developer bersama rekan saya Pak Ula, namun developer ini juga susah Bapak Ibu rupanya ya, apalagi kemarin habis pasca pandemi, terus kemudian ini resesi lagi Bapak Ibu, ekonomi lagi hancur-hancuran gitu ya. Jadi nggak cukup pandemi, lanjut resesi lagi. Semua harga sekarang naik, dolar sekarang juga naik. Ya ini memang tahun-tahun perjuangan Bapak Ibu ya. Tahun-tahun perjuangan. Jadi memang tahun-tahun ini kalau untuk Bapak Ibu yang berpikir positif ya siapa tahu ini bisa jadi tahun perubahan. Justru kalau kita keras sama dunia, dunia akan lunak sama kita ya. Tapi kalau kitanya cengeng sama dunia ya dunia akan kerasin kita itu aduh ampun-ampunan Bapak Ibu ya. Nah itu saya nggak tahu ya. Nah tapi di sela-sela sini Bapak Ibu saya melihat fenomena seperti Mas Munir tadi yang background-nya mungkin mohon maaf background-nya biasa aja, tapi bisa menjalankan bisnis energik yang tadi Pak Rudiantara sudah sharing-kan Bapak Ibu. Artinya apa? Bisnis ini tuh simple. Bisnis ini simple. Jadi saya ngelihat bisnis ini tidak pilih kasih istilahnya. Tidak pilih kasih artinya apa? Bisnis ini bisa dijalankan oleh siapapun yang mau, tanpa melihat orang punya modal atau tidak. Kenapa? Karena kalau 50 juta itu orang masih bisa usahakan, karena masih masuknya UMKM Bapak Ibu ya, 50 juta. Nah, terus kemudian kalau misalnya seperti pabrik yang Bapak Ibu lihat ini, itu nggak main-main Bapak Ibu, modalnya miliaran ya, jadi itu seringkali kita bikin pusing, dan itu seringkali kita juga butuh skill yang banyak Bapak Ibu ya, skill produksi, skill macam-macam ya, manajemen karyawan dan seterusnya, belum ngurusin packaging dan seterusnya, itu banyak sekali Bapak Ibu ya, dan ini saya nggak tahu sih, biasanya tidak setiap orang telaten ya, bukannya nggak bisa, tapi saya lebih suka nyebutnya itu nggak setiap orang telaten untuk jalanin bisnis konvensional yang ribet atau yang ruwet ya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dengan saya melihat kondisi yang dijalani oleh teman-teman seperti Mas Munir itu, saya pribadi kalau sebagai posisi pengusaha itu interest banget Bapak Ibu. Kenapa? Karena sangat banyak memotong kondisi-kondisi yang saya di bisnis konvensional itu saya tidak perlu lakukan ya. Dan faktor resikonya juga sangat kecil. Kenapa? Karena kalau di bisnis-bisnis yang saya sebelumnya jalanin di depan Anda ini, itu kalau misalnya ada rugi, sekali berbuat salah Bapak Ibu, itu kerugian bisa ratusan juta gitu ya, bisa ratusan juta. Kayak yang keripik kentang ini Bapak Ibu, kita pernah salah minyak Bapak Ibu, Anda tahu kita udah beli minyak itu udah puluhan juta, terus kemudian nggak taunya minyaknya bikin tengik cepet gitu ya, bikin tengik cepet, akhirnya barang-barang yang sudah di supermarket retur semua ya, retur semua itu berarti sudah rugi minyak, rugi bahan baku kentangnya,
rugi packaging-nya, rugi waktu, rugi bayar karyawan Anda, bayangin itu ratusan juta gitu ya. Sekali kita buat satu keputusan yang salah. Nah, jadi kalau saya bayangin sama bisnisnya Najik ini, itu modal cuman cuap-cuap, sharing, demo sekilas gitu, udah dapat komisi tadi berapa? 2,9 sampai dengan 17.400.000 Bapak Ibu sekali jualan. Itu ya kalau buat saya pribadi sebagai pengusaha itu gurih ya. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu nganggap itu seperti gimana. Nah, ini itu sharing saya untuk background saya Bapak Ibu ya, karena tadi janji saya adalah malam hari ini sharing-nya sebenarnya adalah mengenai Mas Munir gitu ya, atau lebih tepatnya mengenai Bapak Ibu semua yang sekarang nonton gitu ya. Jadi saya tidak cerita diri saya dulu Bapak Ibu ya, nanti next time kalau misalnya ketemu atau lain waktu ya. Nah, kenapa Mas Munir bisa jalanin Bapak Ibu ya? Karena misal untuk satu buah bisnis Bapak Ibu bisa dijalankan oleh setiap orang dengan sangat simpel, itu rupanya adalah karena langkah-langkahnya itu sangat sederhana dan langkahnya sangat simpel Bapak Ibu. Nah, Anda bisa lihat di sini Bapak Ibu, kita punya 3 step yang sangat simpel. Yang pertama di sini adalah silaturahmi Bapak Ibu ya. Jadi Mas Munir sudah jalankan ini juga ya. Bahkan Mas Munir sebelum punya mesinnya, sebelum beliau menghadirkan mesinnya, beliau sudah ikhtiar dulu untuk memperkenalkan atau edukasi atau sosialisasi manfaat air ini dan mesinnya Bapak Ibu ya. Dan dari sana Bapak Ibu itu beliau dapat apa ya? Beliau kalau nggak salah itu seingat saya itu jual sapinya ya. Beliau punya tabungan, beliau juga jual sapi. Terus kemudian kira-kira sekitar 10-an belasan gitu, itu ada investor yang baik hati mau kasih pendanaan gitu Bapak Ibu ya, ada kerjasamanya. Nah ini saya belum begitu ini ya, nanti Bapak Ibu bisa tanyakan lebih lanjut ke cara-caranya ke orang yang mengundang Anda pada malam hari ini. Nah, Mas Munir yang Mas Munir jalankan Bapak Ibu, itu adalah silaturahmi ya, langkah pertamanya beliau silaturahmi dan kebetulan ini juga silaturahmi itu rupanya sangat membuka pintu rezeki sangat banyak Bapak Ibu ya, membuka pintu rezeki sangat banyak. Nah, terus kemudian waktu silaturahmi itu kita sambilan bawain buah tangan Bapak Ibu ya, buah tangannya apa? Sedekah air terbaik yang tadi sudah dijelaskan dengan bagus sekali oleh Pak Rudiantara Bapak Ibu. Jadi ketika Mas Munir bertamu, Mas Munir membawakan air terbaik tadi ya. Jadi habis dari situ mungkin ngobrol-ngobrol, ada keluhan segala macam. Nah, nanti langkah ketiganya edukasi, penjelasan tetes-tetes seperti Mas Rudiantara tadi, itu dibantu oleh rekan kerjasama seniornya Mas Munir ya. Jadi Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu pada malam hari ini coba Anda bayangkan Anda di posisinya Mas Munir ya. Coba kalau Anda di posisi Mas Munir. Nah, itu ya. Jadi Mas Munir tadi itu menjalankan 3 langkah simpel ini Bapak Ibu yang di depan Bapak Ibu. Dan langkah ketiga itu biasanya dibantu oleh orang yang dulunya memperkenalkan Kanggeng Water ini ke Mas Munir ya. Dan nanti Bapak Ibu juga sama kasusnya. Anda akan dibantu oleh orang-orang yang mengundang Anda untuk nonton video pada malam hari ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini, ini kita kenalan Bapak Ibu orang yang menjebloskan Mas Munir ke bisnis Kangen Water ya, namanya Mbak Siti. Jadi Mbak Siti ini yang jual mesin Kanggeng Water ini ke Mas Munir atau yang memperkenalkan Kanggeng Water ini ke Mas Munir ya. Ini Mbak Siti, suami beliau ini pegawai Indomart Bapak Ibu ya. Dan ini ada videonya juga, cuman saya lupa masukin gitu ya. Jadi masih ngekos Bapak Ibu ya, masih ngekos di Surabaya. Kos-kosannya kalau nggak salah itu sebulan 200.000 gitu ya, 200.000. Dan ini kalau beliau kemana-mana syiar sedekah sama edukasinya tadi Bapak Ibu, itu masih bawa 2 anak ini Bapak Ibu ya, masih bawa 2 anak, beliau edukasi dan luar biasa ya tadi beliau udah jual 2 mesin Bapak Ibu, udah jual 2 mesin dan Mas Munir tadi itu adalah mesin keduanya Mbak Siti ini ya. Dan ini yang luar biasa Bapak Ibu ya, dan Mbak Siti ini juga perjuangannya luar biasa Bapak Ibu, saya sangat salut sekali sama beliau gitu ya. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi komunitas kita ini sangat unik Bapak Ibu ya, komunitas yang dipenuhi oleh orang-orang yang mau berjuang. Nah itu yang sangat menarik. Dan Mbak Siti ini juga diperkenalkan oleh Mas Haki ya, oleh Mas Haki. Nah ini sepasang suami istri yang juga sangat menginspirasi saya Bapak Ibu ya. Ini beliau tadi yang bikin videonya Mas Munir tadi ya. Beliau ini yang bikin video Mas Munir tadi. Jadi ini sepasang suami istri Mas Haki dan Mbak Ika. Jadi mantan driver ojol juga Bapak Ibu. Dan ini beliau baru tembus 21 mesin ya, New 4A ya. Jadi kita kasih selamat buat beliau. Nah ini jadi background-nya macam-macam Bapak Ibu ya. Dari orang ke orang itu bisa untuk kebaikan yang bertahap.
atau kebaikan yang kontinu Bapak Ibu. Nah, ini sesuatu yang bagus sekali gitu ya, sangat menginspirasi. Dan cara yang sama tadi Bapak Ibu rupanya juga dijalankan oleh seorang Bu Yeni ya. Cara yang tadi dijalankan oleh Mas Munir itu juga dijalankan oleh Bu Yeni, seorang karyawan rumah sakit yang sudah 21 tahun mengabdi di salah satu rumah sakit di Surabaya kayak gitu ya. Beliau sangat sibuk sekali, kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 sore Bapak Ibu. Beliau baru mengerjakan usaha ini di luar jam kerjanya ya. Jadi kembali ke yang tadi Bapak Ibu, bukan perkara bisa atau tidak, tapi mau atau tidak gitu ya. Jadi kalau buat Bapak Ibu yang memang punya hajat tertentu dan memang belum nyampe, nah ini tadi Bapak Ibu siapa tahu komunitas kami bisa membersamai Anda, jadi jalan seperti itu. Tapi memang di sini Bapak Ibu sayangnya nggak ada makan siang gratis gitu ya, karena ya kita harus tetap kerja keras, masih mau berkeringat, masih mau ya mungkin ada suka dukanya gitulah ya, itu tetap harus dijalani ya. Jadi di sini kami tidak sedang menawarkan ke Anda duduk manis, diem, dapat uang gitu, nggak ada Bapak Ibu ya, nggak ada makan siang gratis seperti itu ya. Dan ini Bapak Ibu cara yang sama dijalankan oleh Mas Munir, ini juga dijalankan oleh Mbak Rosi, seorang ibu rumah tangga, anaknya 2 juga, dan beliau juga punya tim udah sampai Jepang juga ya, dan sudah tembus sebulan 100 juta juga beberapa kali selama masa pandemi Bapak Ibu ya. Jadi cara-cara yang sederhana tadi itu bisa dijalankan oleh setiap orang Bapak Ibu, tidak melihat latar belakang ya. Bahkan yang satu ini ada seorang Pak Didi Haryanto, Vice President Telkom Group Bapak Ibu. Beliau take home pay-nya sebulan udah 100 juta, tapi kerjanya 9 to 5 gitu ya, sebutlah 9 to 5 dari jam 9 sampai jam 5. Dan kalau misalnya dengan jalankan usaha ini, katakanlah beliau lembur Bapak Ibu, lemburnya di Kangen Water gitu ya. Beliau lemburnya di Kangen Water, cuman lembur tambahan 1 sampai 2 jam Bapak Ibu. Ya. Kalau dengan kerjaan beliau dari jam 8 sampai jam 5 ngasih take home pay 100 juta gitu ya, yang dibawa pulang sebulan. Nah, terus tambahan lemburnya Bapak Ibu 1 sampai 2 jam sehari ya, dapat tambahan lagi lemburannya tambahannya 100 juta Bapak Ibu. Siapa yang nolak? Ya. Siapa yang nolak? Karena lemburannya cuma tambahannya itu 1/4 dari kerjaan utamanya loh. Jadi ya itu kalau pikir logika itu sangat menarik Bapak Ibu. Kalau saya pribadi, pengusaha melihat itu sebagai satu profit gitu Bapak Ibu ya, satu yang menguntungkan lah gitu ya. Nah di sini salah seorang relasi kita juga Bapak Ibu, tim di Surabaya, ini juga menjalankan proses yang dijalankan oleh Mas Munir tadi Bapak Ibu ya, karena prosesnya simple gitu ya, karena simple bisa dijalankan oleh setiap orang. Dan ya tinggal Bapak Ibu mau jalanin atau tidak gitu ya. Karena biasanya simple itu punya kelemahan Bapak Ibu ya. Simple itu juga punya kelemahan gitu ya. Di samping dia kelebihannya banyak, itu tetap ada kelemahan ya. Karena memang dunia ini punya selalu 2 sisi gitu ya. Selalu sisi yang positif, satu sisi negatif gitu ya. Nah, sisi negatifnya Bapak Ibu ya sebenarnya kita nggak perlu lihat, tapi buat Bapak Ibu tahu aja gitu ya. Buat Bapak Ibu tahu aja. Jadi cara simple tadi itu Bapak Ibu punya sisi yang negatif. Kenapa? Sisi negatif atau sisi kurang enaknya tuh biasanya adalah karena saking simpelnya itu justru banyak orang yang nggak percaya kalau dengan cara seperti itu bisa ngasilin puluhan ratusan juta Bapak Ibu sebulan ya. Wah, kalau ini berarti udah faktor internal nih ya. Jadi ya saya nggak tahu sih faktor iman atau gimana gitu ya. Tapi ya memang karena simpel-simpel itu akhirnya orang ya ada faktor nggak percaya juga. Masa iya sih bisa gitu ya. Nah, tapi teman-teman ini yang kami lakukan ya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu pengen membuktikan sendiri, silakan Bapak Ibu masuk ke komunitas, ke orang yang mengundang Anda pada malam hari ini Bapak Ibu untuk Anda ngelihat buktinya sendiri ya. Anda bisa tanya satu persatu, tiap anggota di komunitas tempat Anda hadir, gimana kamu kemarin hadirin mesin caranya gimana? Tanya sama si A, caranya hadirin mesin gimana? Tanya sama si C, tanya caranya hadirin mesin gimana? Caranya jualan mesin gimana? Nanti Bapak Ibu akan selalu dapatkan hasil jawaban yang sama ya. Yaitu tadi ya 3, silaturahmi, sedekah, sama edukasi Bapak Ibu, so simple ya. Dan ini di depan Bapak Ibu ini ada salah seorang relasi saya, rekan kerjasama kami di Surabaya, Pak Abdullah Ridwan, habis lolos hutang Bapak Ibu ya, dari hutang riba dari usaha truk, dump truk, hutang bank 6M, terus kemudian bangkrut dan seterusnya, jual aset, terus kemudian ke Kendari ya dari Makassar, jualan kayu, jualan rumah. Nah, ini sekarang sudah beberapa kali ngehit 100 juta sebulan juga gitu Bapak Ibu ya. Dengan cara yang sama seperti Mas Munir tadi jalanin Bapak Ibu ya. Jadi sangat
sangat-sangat menarik gitu ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat 3 cara tadi itu yang sangat simpel ini kalau Bapak Ibu perhatikan coba Anda lihat tuh ya. Jadi ada satu konsep yang sangat sederhana yang membuat Anda akan dicari oleh calon customer Bapak Ibu, ya. Yang mana itu? Yang kedua Bapak Ibu, ya. Karena yang kedua itu ya kalau teman-teman di sini sebutnya marketing langit gitu ya, karena tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Ya, kalau kita memberi, kita bersedekah itu biasanya pintu rezekinya akan terbuka sangat lebar kayak gitu ya. Nah, ini rupanya yang jadi rahasianya teman-teman ini Bapak Ibu. Nah, saya nggak tahu nih kalau Bapak Ibu sekarang punya jualan tertentu, Anda punya jualan apa ya, jualan roti, jualan kue. Nah, kira-kira mau bisa sedekah sebanyak apa? Kayaknya susah Bapak Ibu ya, karena barang dagangan Bapak Ibu. Nah, yang namanya barang dagangan setahu saya kalau kita mau sedekahin itu nggak bisa banyak Bapak Ibu. Nggak bisa banyak karena namanya barang dagangan disedekahin tuh maksimum satu customer tuh 1 piece, ya. Kalau lebih dari itu, waduh ya bangkrut Bapak Ibu, bangkrut ya. Jadi sekuat-kuatnya tabungan aja gitu ya. Nah, tapi kalau di sini Bapak Ibu ini yang menarik Bapak Ibu, karena mesin yang tadi sudah di-sharing-kan oleh Pak Rudiantara itu rupanya punya keistimewaan tertentu yang bisa mengubah karakteristik air itu, istilah itu naik derajat airnya gitu ya. Jadi kalau air-air minum biasa yang diminum itu katakan dia ya derajatnya level kasta biasa gitu ya, kasta airnya tuh kasta level 1 gitu ya. Nah, ini kalau diubah pakai mesin Kangen Water ini Bapak Ibu airnya jadi punya mikrokluster alkali sama hidrogen, itu kayak dia naik kasta airnya Bapak Ibu ya. Dari kasta 1 naik ke level 10 mungkin gitu ya, kalau fresh loh Bapak Ibu ya. Kalau nggak fresh ya dia turun gitu ya. Kalau fresh dari mesin dia katakan punya level kasta 10, kalau masuk galon itu kastanya turun dia per jamnya Bapak Ibu. Turun ke 9, ke 8, ke 7, ke 6, ke 5 kayak gitu Bapak Ibu. Jadi airnya turun level, istilahnya level manfaatnya gitu ya, karena hidrogennya turun Bapak Ibu. Itu sebabnya yang paling dianjurkan adalah Bapak Ibu minum konsumsinya fresh, itu Bapak Ibu minum air level 10 guys gitu ya. Jadi kalau air biasa levelnya tadi ingat Bapak Ibu levelnya 1 ya, kasta air itu Bapak Ibu. Jadi ya ini ya, jadi dengan cara seperti ini Bapak Ibu modalnya kan sangat ringan sekali karena modalnya adalah air biasa Bapak Ibu. Anda bayangin nggak sih modalnya cuman air biasa yang Anda cuman beli di bawah 10.000 Bapak Ibu, di bawah 10.000 air isi ulang. Iya, katakan 3.000, 4.000, 5.000 seperti itu, diubah oleh teknologi mesin ini, diubah jadi barang sesuatu yang sangat punya nilai manfaat yang sangat tinggi dan itu yang Anda sedekahin. Ya, dan ketika Bapak Ibu sedekahkan, hal itu membuat banyak orang tertolong, kesehatannya membaik, itu jadi amalannya Bapak Ibu, terus banyak orang berterima kasih sama Bapak Ibu, banyak orang yang doain Bapak Ibu sehingga otomatis ya mau nggak mau Bapak Ibu akan terpaksa dalam tanda kutip Anda akan terima ya berkah yang lebih banyak gitu ya karena mungkin Anda bersedekah dan berbuat kebaikan atau membagi kebaikan yang Anda punya dari mesin yang Anda punya di rumah. Nah, ini kan sesuatu konsep yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, dengan Anda Bapak Ibu bisa membagikan kebaikan-kebaikan tersebut, ya jangan heran kalau tadi seperti Mas Munir, Mbak Siti, Mbak Rosi, Pak Abdullah Ridwan, Pak Didi itu sangat mudah sekali menjalankan usaha ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang dijalanin ya tadi marketing langit tuh yang sesuatu yang amazing lah ya, sesuatu yang amazing. Nanti Bapak Ibu tanyakan ke yang ngundang Bapak Ibu ya. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu ya, ini kalau kita mau hitung secara bisnis Bapak Ibu ya, kita mau hitung secara bisnis kalau kira-kira Anda sedekah ke 100 orang, kira-kira harusnya sih sekitar 25 orang tuh akan kembali dan ya saya mau lagi. Itu kalau saya mau airnya lagi kira-kira gimana caranya ya, biasanya itu orang seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau di sini kita selalu bisnis itu ada hukum namanya main hukum angka ya. Nah dari 25 yang balik itu, nah ini Bapak Ibu nanti pakai cara yang tadi, cara yang ketiga edukasi, nah itu nanti bisa menjadikan mereka-mereka ini pelanggannya Bapak Ibu ya. Nah pelanggan ini nanti ada caranya supaya dijadikan calon pemilik mesin berikutnya ya. Jadi caranya sangat simpel Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang tidak setiap orang mau disedekahin terus-menerus ya, lama-lama sungkan gitu ya. Walaupun kita nggak keberatan, tapi orang rupanya menerima gratisan terus tuh sungkan Bapak Ibu ya. Jadi ya sudah, jadi ya biasanya rata-rata orang akan berakhir dengan punya mesinnya Bapak Ibu ya, karena sudah terlanjur suka sama airnya. Dan ngomong-ngomong ini ada keterangan di bawahnya itu saya tulis tanda bintang Bapak Ibu ya, angka-angka ini 125, 15, 5 ini
angka ini adalah angka dari statistik pengalaman pribadi dan komunitas. Jadi bukan angka pasti, mungkin Anda punya angka nanti akan lebih baik, tapi mungkin Anda juga bisa jadi punya angka yang di atasnya ini juga bisa gitu ya. Jadi nanti ya tugas Bapak Ibu dibantu oleh para pengundang Anda untuk menemukan angka Anda sendiri, oke? Nah, di sini Bapak Ibu nanti kalau misalnya Bapak Ibu punya mesin, kira-kira Bapak Ibu akan dapat paket kolaborasi gitu ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu akan dapat mentorship, dan mentorship ini sesuatu yang mahal Bapak Ibu karena nanti Anda akan dimentor langsung oleh orang-orang yang sudah jualan ribuan mesin ya. Jadi oleh Dr. Gigi Wikan, oleh Dr. Andika, terus kemudian siapa lagi ya, 6A2 dan teman-teman mentor yang lain Bapak Ibu ya. Intinya Bapak Ibu di sini akan mau nggak mau ada mentornya gitu ya. Jadi tinggal dipakai jasa mentorship-nya itu atau jasa konsultasi gratisnya Bapak Ibu ya. Nah, dengan adanya mentor ini otomatis Bapak Ibu akan punya gambaran roadmap-nya atau istilahnya tuh kayak Google Map gitu lah ya. Jadi Bapak Ibu punya Google Map, terus ada panduannya sehingga Bapak Ibu nggak nyasar ya. Bapak Ibu nggak kesasar-kesasar, rekan kerja senior Anda nanti akan membantu Bapak Ibu. Ya, terus kemudian yang kedua ini kolaborasinya Bapak Ibu itu ada kolaborasi bisnis bersistem Bapak Ibu ya, partner bisnis Bapak Ibu nanti kan Enagic tuh. Ya, Enagic ini partner bisnisnya Bapak Ibu. Karena kalau kami di komunitas Bapak Ibu ini kan kami ini adalah distributor gitu ya. Nah, kalau Enagic ini penyedia mesinnya, Enagic ini kan udah 47 tahun Bapak Ibu ya, udah 47 tahun. Nah, ini nanti Enagic ini akan membantu ngurus kayak komisi, transferan, terus apa ya, kantor dan segala macam, terus kemudian servis dan seterusnya gitu ya. Jadi kita sudah punya support yang sangat lengkap Bapak Ibu. Kalau kita mau jalankan bisnis itu ya Bapak Ibu kalau jalanin bisnis mandiri atau bisnis konvensional itu kan Bapak Ibu mesti bangun satu-satu sistemnya ya, bangun satu-satu sistemnya dari mulai hulu ke hilir itu Bapak Ibu ngurus sendiri. Nah, tapi kalau di sini kita sudah ada semua, tinggal kita yang kita yang jalanin Bapak Ibu gitu ya. Jadi semuanya sudah ada. Nah, terus ini mesin ini juga mesin e-water ionizer medical grade Bapak Ibu sudah di 112 negara, benefitnya banyak sekali gitu ya. Dan kolaborasi yang berikutnya ini Bapak Ibu akan disupport oleh komunitas dan supportnya itu full banget ya. Support sistemnya ada namanya ASIS dan itu nanti akan membantu Bapak Ibu untuk bisa memberikan langkah-langkah yang lebih konkret lagi yang biasanya sudah kami jalankan Bapak Ibu ya. Jadi sistem yang kerja yang kami sudah jalankan, Mas Munir tadi sudah jalankan itu sudah proven sistem Bapak Ibu sifatnya. Sehingga ya itu istilahnya sudah bukan teori ya, itu memang udah kami jalanin dan itu pula yang kami sekarang sharing ke Bapak Ibu ya. Dan ini mesinnya tadi Bapak Ibu ya sudah dijelasin oleh Pak Rudiantara, punya banyak manfaat sekali. Jadi bisa menghasilkan produk misalnya untuk pembersih jerawat, pembersih luka, untuk misalnya penghilang nafas bau gitu ya, penghilang bau nafas gitu ya, penghilang bau nafas. Terus untuk apalagi untuk organ kewanitaan dan seterusnya, untuk kulit muka, terus untuk sanitizer, untuk kecantikan tuh banyak. Jadi selain daripada air minum, mesin ini juga fungsinya banyak gitu ya. Nah, terus ini kira-kira Bapak Ibu gambaran dari komunitas dan support infrastrukturnya, KAT dengan ASIS sistemnya. Nah, ini sudah banyak tuh ya. Ini kalau enaknya kerja dengan komunitas tuh seperti ini Bapak Ibu. Jadi akan ada di komunitas Bapak Ibu itu akan sharing caranya gimana, ada foto-foto closing-nya, serah terima uangnya itu menarik Bapak Ibu ya. Jadi kalau teman saya aja bisa, maka saya bisa. Karena kenapa? Karena background-nya sama Bapak Ibu ya, background-nya biasanya sama dan nggak jauh-jauh beda. Ya, nah ini kira-kira tuh ya foto-foto orang kasih uang cash, pakai kresek hitam dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah ini sesuatu yang sangat menarik sekali ya. Dan ini Bapak Ibu juga ada kurikulumnya lengkap ya, ada progressive offline support class dan seterusnya ya. Jadi ada kaget offline, ada ABC gitu ya, ada offline-nya juga, terus kemudian online-nya juga ada Bapak Ibu ya, online-nya juga ada machine owner meeting, terus ada macam-macam Bapak Ibu ya, ada nanti sharing 6A2-4 di Facebook Live-nya dan seterusnya gitu ya. Jadi udah sangat banyak. Nah, ini Bapak Ibu tinggal pakai. Ya, Bapak Ibu tinggal pakai sebagai sarana marketing dan bangun bisnisnya Bapak Ibu. Ya, ini ada fasilitas online support class juga dalam seminggu itu udah full Bapak Ibu ya. Sudah full Anda tinggal pakai ya. Istilahnya itu tinggal plug and play. Plug and play itu istilahnya kalau misalnya punya colokan tuh ya, punya colokan handphone, itu tinggal colok listrik, itu baterainya udah nyetrum ngisi baterai Bapak Ibu. Nah, ini juga sama. Tinggal dicolok, itu tinggal dijalanin, tinggal main gitu ya. Jadi simpel sekali, tinggal dijalanin.
Nah ini ya Bapak Ibu, kalau misalnya tadi harga mesin ini kan 50 juta itu sebenarnya tidak lebih dari modal UMKM gitu ya, karena menurut definisinya kan memang 50 juta maksimum itu UMKM. Nah dari modal UMKM ini kira-kira Bapak Ibu, ini kalau saya mau simpulin Bapak Ibu ya, dari cerita saya mengenai Mas Munir tadi gitu ya. Nah ini yang Mas Munir dapatkan Bapak Ibu, Mbak Siti dapatkan, dan teman-teman sudah dapatkan, yang Bapak Ibu nanti kalau misalnya Anda cocok, Anda gabung, let's say seperti itu, ya ini akan juga fasilitas ini Anda akan juga dapatkan, ya tinggal Anda pakai. Jadi ada mentoringnya, ada platform bisnisnya sudah ada, platform komunitasnya sudah ada, infrastruktur sistem kerja offline dan online sudah ada. Terus tadi Kang Yogi kan bilang tuh ada platform grup dietnya juga ya, namanya Kangen Diet itu sudah ada. Jadi ya Bapak Ibu yang sekarang pengen bisnis terus tapi ngelihat-ngelihat kok saya mau jualan apa barang kesehatan tapi berat badan saya kok gemuk-gemuk gitu ya. Mungkin Bapak Ibu kurang jadi nggak pede, jangan khawatir. Sudah ada panduan grup dietnya, Bapak Ibu tinggal jalanin. Caranya juga sangat simpel, tidak membuat Bapak Ibu kelaparan ya, sangat enak, sangat nyaman, sangat sederhana ya. Sesederhana bisnisnya ya. Karena di sini kita maunya yang sederhana-sederhana semua Bapak Ibu ya. Sehingga mau orang pinter, mau yang belum pinter itu bisa jalanin. Jadi ini hebatnya Bapak Ibu bisnis kami gitu Bapak Ibu ya. Jadi apa ya, jadi sistemnya ini memang sudah bisa membantu kita semua untuk membangun pribadi kita semua Bapak Ibu untuk membangun bisnis ini. Jadi itu sesuatu yang luar biasa ya. Nah, terus kemudian itu ada mesin antioksidan plus mesin sanitizer plus mesin cuci. Nah, itu luar biasa ya. Mesin antioksidan, mesin sanitizer, mesin cuci ini semuanya all in one dalam satu mesin ya. Mesin cuci ini maksudnya gimana ya? Tadi ada serongkangan untuk cuci beras, untuk cuci minyak, terus untuk sampo bisa, untuk sabun bisa dan seterusnya gitu ya. Jadi paket lengkap. Jadi kalau punya mesin ini Bapak Ibu akan banyak sekali menghemat pengeluaran rumah tangga Anda ya. Nah, case terburuknya nih misalnya Bapak Ibu, case terburuknya kalau misalnya Bapak Ibu punya mesin terus mau jalanin usaha tapi banyak orang yang nolak gitu ya. Nah, case terburuknya apa? Nggak ada risikonya Bapak Ibu. Kenapa? Karena risikonya cuma dua ya. Sehat dan risiko berikutnya adalah bisa sedekah. Itu kayaknya bukan risiko ya. Bukan risiko, ini sama-sama risiko yang sangat-sangat baik gitu ya, sangat baik. Jadi ya kita terima dengan senang hati dua risiko ini ya, sehat dan bisa sedekah. Nah, tapi case rata-ratanya Bapak Ibu, case rata-ratanya buat Bapak Ibu yang memang punya hajat tadi yang saya bahas di depan dan Anda pengen berbuat lebih, Anda pengen misalnya apa seperti Mas Munir tadi mau berjuang. Nah, ini ya ada potensi ngelayani pelanggan gitu ya. Ya 5 sampai 10 juta lah ini buat lucu-lucuan aja untuk pengganti ongkos produksi air gitu ya. Karena tidak setiap orang akan langsung beli mesin ya Bapak Ibu. Mereka akan coba airnya dulu. Terus kemudian dari Bapak Ibu sedekah akan rata-rata orang sungkan ya. Jadi mereka akan kasih kayak klien-celengan dan seterusnya. Itu nanti Anda tanyakan ke para pengundang Anda. Terus kemudian potensi passive income, ya ini kalau buat Bapak Ibu yang mau gitu ya, ada bisa sewa mesin dan seterusnya. Terus kalau potensi jual mesinnya sendiri, Bapak Ibu bisa hasilkan sampai 1 M dalam setahun ya. Itu dari 8 poin sistem yang tadi udah dijelasin oleh Mas Rudiantara ya. Nah, tapi semua itu tidak sepenting yang kira-kira di depan Bapak Ibu sekarang gitu ya. Jadi apa yang dijalankan Mas Munir, apa yang sudah dihasilkan oleh 100 juta tadi oleh Mbak Rosi, Pak Didi Haryanto, Pak Abdullah Ridwan dan teman-teman yang lain Bapak Ibu, itu tidak sebegitu penting dibandingkan dengan apa yang Bapak Ibu doakan selama ini, yang selama ini mungkin Bapak Ibu belum ketemu jalannya, belum ketemu caranya. Nah, itu sebenarnya paling penting Bapak Ibu ya. Jadi tadi saya cerita di depan, itu tadi makanya untuk apa ya, istilahnya itu supaya terinspirasi gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya seorang Mas Munir aja bisa hadirkan mesin, nah kalau Bapak Ibu punya background yang mungkin dalam tanda kutip bisa ya let's say sorry ya lebih di atasnya atau kira-kira sepantaran itu juga bisa Bapak Ibu gitu ya. Itu juga sangat bisa ya. Dan ini ya, jadi yang paling penting ya apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh misalnya pengen hidup bebas hutang, pengen keluarganya apa sehat jasmani, sehat mentalnya, sehat keuangan keluarga, pendidikan anak terbaik, pengen umroh, haji atau misalnya mau bangun tempat ibadah dan seterusnya karena semua itu butuh uang rupanya Bapak Ibu ya. Semuanya butuh uang karena memang ya uang ini adalah alat gitu ya, alat yang kita pakai untuk kita bertahan hidup di dunia ini dan juga bahkan kalau mentor kita semua Dr. Andika bilang ya uang itu banyak orang bilang kan tidak dibawa mati, tapi ternyata kalau beliau bilang dibawa mati Bapak Ibu ya. Jadi uangnya di-convert dulu, diubah dulu jadi
dalam bentuk amal jariah ya. Ini kalau teman-teman yang muslim, sehingga uangnya rupanya dibawa mati Bapak Ibu ya. Itu konsep yang bagus sekali. Yaitu nanti Bapak Ibu perlu kenal sosok mentor kita semua yang foundernya KAT, itu Bapak Ibu perlu kenal ya. Dan supaya Bapak Ibu kenal, nanti Bapak Ibu bisa jumpai beliau di acara Amazing Bootcamp ABC Jogja Bapak Ibu ya. Sekaligus nanti kenalan sama Mas Rudiantara tadi, Pak Rudiantara, itu nanti beliau yang jadi koordinator dan ketua panitia untuk acara Jogja ya. Sekaligus Bapak Ibu bisa ketemu sama orang-orang yang sudah maju dan berbuat lebih di komunitas kami Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya gambaran sedikit komunitasnya. Jadi ini kalau kira-kira kami di Surabaya biasanya ngambil mesin rame-rame nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda lihat di situ tuh rame-rame banget. Jadi situasi suasana tuh enak gitu ya. Dan seru sih. Jadi ke kantor tapi nggak kayak ke kantor. Ke kantor tapi nggak kayak ke kantor Bapak Ibu. Karena ke kantornya itu kayak situasi piknik sebenarnya gitu ya. Kayak situasi piknik, ada rujaan, ada ya macam-macam gitu ya. Jadi asik punya. Dan ini kalau Bapak Ibu lihat di depan ini ya banyak anak-anak kecil larian tuh di situ ya. Banyak anak-anak kecil larian. Artinya apa ya? Banyak ibu rumah tangga Bapak Ibu. Banyak ibu rumah tangga di sini yang Bapak Ibu lihat di situ, itu banyak ibu rumah tangga yang tidak menjadikan anaknya sebagai kambing hitam untuk dia maju punya kehidupan yang lebih baik. Nah, itu yang saya pribadi Bapak Ibu sangat respect sama komunitas kami Bapak Ibu ya. Karena komunitas kami ini adalah banyak ibu-ibu pejuang yang tadi saya bilang Bapak Ibu, ibu-ibu pejuang ini tidak menjadikan anaknya sebagai kambing hitam penyebab dia tidak bisa maju ya. Karena banyak orang di luar sana punya anak dijadiin kambing hitam. Saya nggak bisa keluar, nggak bisa kerja karena saya punya anak, jaga anak, ya itu kambing hitam Bapak Ibu ya. Katanya pengen berhasil, tapi anaknya dijadiin kambing hitam gitu ya. Padahal kalau kita lihat sebenarnya kesuksesan itu sendiri kan ujung-ujungnya nanti juga buat anak gitu ya. Jadi ya itu nggak tahu gitu ya, saya no comment, tapi mudah-mudahan untuk Bapak Ibu yang ngelihat pada malam hari ini, mudah-mudahan itu bukan Anda ya. Kita berdoa sama-sama mudah-mudahan itu bukan Anda. Ya ini kira-kira kita juga sering ngambil rame-rame Bapak Ibu ya tuh ya. Jadi istilahnya kalau dengan tanpa Bapak Ibu sekarang mau ambil mesin atau mau bergabung atau enggak, itu juga kayaknya enggak begitu berpengaruh sama komunitas ini Bapak Ibu ya. Karena komunitas ini dengan atau tanpa Bapak Ibu jalan, itu kami akan tetap jalan seperti itu ya. Jadi kapalnya ini udah besar dan kapalnya terus melaju. Tinggal Bapak Ibu mau ikutan kapal besarnya ini enggak, seperti itu ya. Nah ini gulungannya akan terus terjadi Bapak Ibu ya. Gulungannya akan terus terjadi. Kenapa? Karena memang kapal ini tuh sudah jalan, bahkan mungkin sebelum Bapak Ibu ditawarin Kanggeng Water, ini kapalnya udah jalan gitu ya. Jadi ya makanya tadi saya bilang, jadi dengan atau tanpa Bapak Ibu mau, itu kapal ini pun akan terus berjalan ya. Dan ini sedikit gambaran serunya ngambil mesin rame-rame di kantor Bapak Ibu ya. Ini kebetulan minggu ini Bapak Ibu, baru minggu ini kalau nggak salah hari Rabu ya. Ini hari Rabu, kita di Surabaya ngambil 10 mesin rame-rame. Coba Anda bayangin Anda di situasi lokasi yang sama, coba dirasakan Bapak Ibu ikut di dalamnya, Bapak Ibu rasakan Anda ngambil mesin bareng-bareng, itu rasanya enak banget ya. Nah, untuk bisa dapat gambarannya, kita lihat singkat aja ya, berikut ini. 10 mesin hari ini. 10 mesin pada hari ini. Keren. Mana suaranya dulu? Wah, asik. Lanjut, Pak. Wah, ini mesin. Sangat keren, luar biasa pada hari ini, teman-teman. Surabaya membara. Ya itu tadi Bapak Ibu kira-kira ya situasi keasikannya, pastikan Bapak Ibu juga menjadi bagian dari komunitas yang asik ini, karena nggak cuma bicara bisnis tapi juga bicara ya kekeluargaan, spiritual dan seterusnya ya. Dapatkan informasinya lebih lengkap di para pengundangnya Bapak Ibu. Terus buat khususnya Bapak Ibu yang mungkin masih bingung gitu ya, saya antara punya mesin saya punya uang antara mau renov rumah atau mau beli mesin atau mau beli mobil dulu atau mungkin mau beli mobil atau mau beli mesin, mau renov rumah atau mau beli mesin, mau beli tanah atau mau beli mesin. Nah, ini Bapak Ibu, Anda mungkin bisa lihat dari gambaran di depan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya itu kan ada gambaran tuh ya. Bapak Ibu bisa lihat tuh di situ. Jadi di mana si orang ini itu memotongin kayunya untuk dia menghangatkan dirinya. Ya,
Bapak Ibu tahu artinya apa? Jadi orang ini tidak akan pernah naik ke atas Bapak Ibu karena potongan kayunya udah dihabisin sama dia buat buat apa? Menghangatkan diri. Nah, saya nggak tahu nih. Ini saya nggak tahu gitu ya. Saya nggak tahu kondisinya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mungkin akan yang lagi bingung nih ya, Anda lagi bingung beli mobil dulu atau beli Kangen Water dulu seperti itu ya. Jadi ngomong-ngomong kalau kita bicara kesehatan aja Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu punya mobil tuh bagus gitu ya, tapi masalahnya mobil itu cuma bisa dinikmati oleh keluarga bahagia dan ngomong-ngomong keluarga bahagia itu kalau anggota keluarga itu sehat Bapak Ibu. Ya. Tidak ada anggota keluarga bahagia kalau ada anggota keluarga orang tercintanya itu sakit Bapak Ibu. Pasti yang ada stres. Ya. Jadi kenapa tidak sebelum punya mobil misalnya buat Bapak Ibu prioritaskan dulu kesehatannya. Ya. Buat Bapak Ibu yang mau renov rumah ini juga sama gitu ya. Tidak ada istilahnya rumah bahagia ya tanpa orang-orang di dalamnya itu sehat dan senang Bapak Ibu ya. Jadi kalau orangnya ada satu aja yang sakit gimana rumah itu mau bahagia ya. Kemarin di hari Rabu kalau nggak salah kelas startup-nya Mbak Eli Zulfa ya, saya ingat betul. Itu kata-kata beliau sangat bagus Bapak Ibu ya, saya masih ingat ya, terima kasih Mbak Eli Zulfa. Ya, beliau bilang Bapak Ibu, jadi istilahnya beliau tidak renov rumah dulu Bapak Ibu ya, karena percuma rumah itu dibagusin, bentuk luarnya bagus, tapi kalau anggota rumahnya sakit-sakitan ngapain gitu ya. Jadi ya ini kita harus berlatih untuk berpikir yang sehat Bapak Ibu ya. Berlatih berpikir yang sehat dan berpikir yang benar gitu ya. Nah ini gambarannya yang di depan Bapak Ibu ini mungkin gitu ya. Nah ini saya nggak tahu nih ya Bapak Ibu mau prioritasnya seperti apa ya. Monggo nanti Anda diskusi sama orang rumah dan monggo Bapak Ibu diskusi sama orang yang mengundang Anda nonton acara pada malam hari ini. Oke. Nah ini ya hubungi orang yang memberikan video ini pada Anda. Tanyakan informasi berikutnya, tanyakan sumber informasi ya. Sumber informasi Bapak Ibu ini penting sekali. Kenapa? Karena dengan sumber informasi yang benar, Anda akan dapatkan informasi yang benar. Kalau Anda tanya atau cari informasi di orang yang bukan sumber informasinya, ya itu yang ada nanti tersesat Bapak Ibu ya, tersesat. Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi insinyur ya harus belajar sama dosen insinyur, bukan dosen dokter Bapak Ibu, nggak nyambung gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu tentang Kangen Water ya tanya sama orang yang jalanin Kangen Water, bahkan orang yang sudah jualannya banyak, bukan sama orang yang nggak jalanin bisnis Kangen Water, terus nyinyir, terus ya omong-omong yang nggak ini kan nggak nyambung Bapak Ibu ya. Nah terus ini Bapak Ibu yang berikutnya minta dan coba airnya ya. Bapak Ibu mintalah dan coba airnya, terus kemudian mintalah diajarkan cara kerjanya ya. Nah mungkin gitu dulu Bapak Ibu sekilas mengenai sharing saya pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan ya. Jadi namanya manusia itu banyak salahnya. Semoga yang saya sharing bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan bisa jadi siapa tahu bisa membantu perubahan kehidupan Bapak Ibu yang jauh lebih baik ke depannya ya. Semoga. Amin. Oke, gitu dulu Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya sudah menemani. Selamat malam. Salam sehat dan sejahtera. Saya kembalikan ke MC kita yang luar biasa Kang Yogi. Terima kasih.